Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1 Azamul Istiqomah, 2 Aulia Safrina, dan 3 saya Anis Fadilah Ramadhani. Baik, di sini kita akan membacakan materi yang sudah kita diskusikan yang berjudul Pendekatan Feminisme dalam Penelitian Keagamaan. Feminisme menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Diharapkan mampu mengembalikan akar persoalan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan keagamaan untuk dijawab menjadi solusi yang lebih feminis di antara persoalan-persoalan beraroma hegemoni kaum patriarki. Penelitian feminisme pada dasarnya harus memperhatikan konstruksi budaya dan dua makhluk hidup, yakni pria dan wanita. Perbedaan dan persamaan pengalaman dan interpretasi keduanya dalam berbagai konteks dan jenis hubungan sosial. Seks dikategorikan sebagai kategori pria dan wanita secara biologis atau jenis kelamin. Seks lebih merujuk kepada pengertian biologis, sedangkan gender pada makhluk sosial. Menurut Mansur Faqih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Jadi seks bersifat kodrati dan gender bersifat non-kodrati. Studi gender menekankan perkembangan aspek maskulinitas dan feminisme, sedangkan studi seks lebih menitik beratkan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, pendekatan teoris utama pada gender atau feminisme. Feminisme liberalis memiliki hiruan utama yaitu hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan adanya kebebasan dan kebahagiaan manusia perorangan. Yang kedua, feminisme radikal. Feminisme radikal mengembangkan feminisme yang lebih nyata dan lebih merdeka sepenuhnya sehingga dapat mencegah penyubordiran gender dan agenda tradisional. Oleh karenanya, mereka menolak setiap kerjasama dan menjalankan langkah praktis dan teoritis untuk mengembangkan analisis gender. Yang ketiga, feminisme teologis. Teori ini dikembangkan berdasarkan paham teologis pembebasan yang menyatakan bahwa sistem masyarakat dibangun berdasarkan ideologi, agama, dan norma-norma masyarakat. Yang keempat yaitu ekofeminisme. Aliran ini merupakan jenis feminisme menyalahi arus utama jalur feminisme sebab cenderung menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun Islam menjelaskan tentang feminisme dan tentang persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, namun pada kenyataannya perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Isu-isu yang berkaitan dengan dinamika kehidupan keluarga dan sosial yaitu yang pertama, kekerasan dalam berumah tangga, yang kedua perdagangan perempuan, dan yang ketiga kesetaraan gender dalam peranan sosial. Sekian, terima kasih. Ya, yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan feminisme. Dalam konteks agama, asal-usul feminisme religius dalam agama Kristen ditandai dengan munculnya gerakan pada abad 19 yang menuntut persamaan akses terhadap jabatan pendeta dan hak menafsirkan Injil. Dalam Women, Church and State
tahun 1893, menurut Gage, sejarah Kristiani semata-mata dibangun berdasarkan pada ketidaksetaraan jenis kelamin dan pelemahan terhadap perempuan. Dalam Religion and Church tahun 1995, Ursula K. mendeskripsikan pendekatan feminisme dalam studi agama sebagai pergeseran paradigma karena perlawanannya yang sangat hebat terhadap perspektif teoritis yang ada. Nah, feminisme merupakan alat untuk menjelaskan akar penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, sekaligus juga reaksi dan perlawanan terhadap situasi yang menindas dan tidak adil terhadap perempuan. Ya, yang selanjutnya yaitu feminisme dalam perspektif hukum Islam. Menurut Budi Munawar Rahman, feminisme Islam mempunyai kekhasan, yakni merupakan hasil dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan atau dalam Al-Quran dan Hadis ya, dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat muslim. Nasaruddin Umar mengintrodusir prinsip-prinsip kesetaraan gender yang ada diakumulasikan dari ayat-ayat Al-Quran, diantaranya yaitu yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, yaitu dalam Quran surat Al-Azariyat ayat 56. Yang kedua yaitu pencapaian derajat ketakwaan tidak berdasarkan perbedaan jenis kelamin tertentu, yaitu ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang ketiga yaitu laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 165. Dan yang keempat yaitu laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan yang kelima yaitu laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, yaitu ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 195, Quran surat An-Nisa ayat 124, dan juga An-Nahl ayat 97. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan feminisme dalam studi Islam. Nilai-nilai ajaran Islam hadir tidak untuk mengekang dan memenjarakan kebebasan manusia. Akan tetapi, Islam sendiri justru mendorong kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam ruang publik yang lebih luas. Di sini ada beberapa model feminisme dari para tokoh. Yang pertama ada feminisme model Qasim, kemudian yang kedua feminisme model Aminah Wahid Muhsin, yang ketiga feminisme model Fatimah Nursi, yang keempat feminisme model Azhar Ali Ainat, kemudian yang kelima feminisme model Nazar Umar. Feminisme model yang pertama yaitu feminisme model Qasim. Menurutnya, keterbelakangan umat Islam itu salah satunya disebabkan oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap perempuan. Perubahan dasar yang harus dilakukan menurut Qasim Amin yaitu yang pertama, mewujudkan persamaan di hadapan hukum syariah, menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka bumi ini dan di kehidupan selanjutnya. Kemudian yang kedua, menganjurkan kebebasan bagi perempuan. Qasim di sini berpendapat bahwa dia mengecam keras tradisi pemingitan terhadap perempuan. Kemudian yang ketiga, kaum perempuan harus mendapat pendidikan yang memadai. Qasim tidak setuju jika perempuan diberikan pendidikan yang khusus yang berbeda dengan pendidikan yang diberikan kepada laki-laki. Kemudian feminisme model yang kedua yaitu feminisme model Aminah Wahid Muhsin. Gagasan Aminah dalam mengkritik penafsiran-penafsiran yang selama ini ada mengenai perempuan dalam Islam, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, tafsir tradisional harus ada upaya memberikan interpretasi tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufasirnya yang bersifat hukum, tasawuf, gramatik, retorik, atau historis.
Kemudian poin yang kedua, tafsir yang isinya mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah besar kendala yang dihadapi oleh perempuan yang dianggap berasal dari ajaran Al-Quran. Kemudian poin yang ketiga, tafsir menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengkaitkan dengan berbagai persoalan sosial seperti moral, ekonomi, dan politik, termasuk isu tentang perempuan pada era modern ini. Menurutnya, tafsir model ini merupakan metode terbaik. Dalam kategori inilah Aminah menempatkan sebuah karyanya. Model yang ketiga yaitu feminisme model Fatimah Mersini. Penyebab ketersudutan perempuan setelah zaman Nabi Muhammad SAW menurut Fatimah adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya hadis palsu yang bertentangan dengan semangat egalitarisme yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, munculnya pertikaian di kalangan kaum muslim dalam masalah kepemimpinan atau khilafah. Kemudian yang ketiga, Fatimah menguraikan hadis-hadis misoginis yang terus diabaikan. Kemudian feminisme model yang keempat yaitu feminisme model Aswar Ali Eminer. Aswar menganggap bahwa meskipun Al-Quran memuliakan perempuan setara dengan laki-laki, namun semangat itu ditundukkan oleh patriarkisme yang telah mendarah daging dalam kehidupan berbagai masyarakat, termasuk yaitu kaum muslim. Kemudian model feminisme yang kelima yaitu feminisme model Nasaruddin Umar. Menurut Nasaruddin, dalam menanggulangi ketidakadilan diperlukan metode pendekatan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang bisa dipergunakan untuk memahami ajaran moral agama yang berprinsipal mesti membutuhkan analisis sosial. Al-Quran telah memberikan pandangan yang optimis terhadap kedudukan dan keberadaan kaum perempuan. Dalam hal pembagian kerja, Nasaruddin berpendapat bahwa perempuan dalam ranah domestik dan laki-laki dalam ranah publik. Sekian presentasi dari kelompok 12. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.